Baik, untuk pertanyaan pertama, saya akan mengajukan pertanyaan ini untuk Kepala BPPW Provinsi Bangka Belitung, Ibu Miarka. Ibu Miarka, apa yang melatar belakangi penanganan kumuh di Kabupaten Bangka? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Hadirnya kami Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung merupakan perpanjangan tangan Kementerian PUPR dalam pengembangan kawasan permukiman. Alhamdulillah, kita tetap membangun negeri serumpun sebalai, dan sekarang kita membangun di negeri sepintu sedulang, di mana kami ditugaskan untuk membina, mendampingi, dan mendukung Pemda dalam penuntasan kawasan kumuh. Dengan kegiatan bersama, kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, tahapan yang kita akan laksanakan adalah menuntaskan kawasan kumuh menjadi tidak kumuh hingga layak dihuni oleh masyarakat. Kemudian pencegahan dari daerah yang belum kumuh jangan sampai kumuh. Di situ tugas kami dari Kementerian PUPR. Seperti itu ya, Ibu Miarka. Terus kemudian apa saja intervensi dari kegiatan di Kabupaten Bangka dalam penanganan kumuh ini? Kami dibagi berdasarkan jumlah hektar. Untuk Kementerian PUPR pusat, untuk membangun dan membenah di kawasan lebih dari 15 hektar. 0 sampai 10 adalah Pemda yang dipimpin oleh Bapak Bupati. Kemudian 10 hingga 15 adalah provinsi, di mana untuk Kabupaten Bangka sudah sangat banyak disupport, baik lewat dana DAK perumahan, kemudian APBD 1, APBD 2, APBN, dan dana ISDB. Itu kami sangat optimis dengan pembangunan yang ada yang di Kabupaten Bangka, karena Pemda telah runut dalam melaksanakan aturan. Di tahun 2014 itu Pemda telah mendata kawasan kumuh itu 105,422 hektar. Kemudian dengan bersama-sama membangun menuntaskan kawasan kumuh, sehingga di tahun 2021 masih tersisa 49,36 hektar. Itu selama 3 tahun, 2017, 2018, 2019, teman-teman di Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Bangka telah melaksanakan pembangunan peningkatan prasarana untuk skala lingkungan. Kemudian di 2020 juga dilaksanakan oleh Balai untuk skala lingkungan, sehingga total dana itu 5,71 miliar. Dan di tahun 2020 kami telah tuntas membangun kawasan, skala kawasan dengan nilai 13,1 di nelayan 1, dan harapan di tahun 2022 akan kita tuntaskan di nelayan 2. Di situ sangat berperan antara komitmennya Pemda, kemudian kerja ritmenya PKP, Pokja PKP, sehingga kami optimis ini tuntas, tidak menyelesaikan suatu kawasan yang sepotong-sepotong, tidak meninggalkan PR. Karena Pemda melalui Bupati telah meng-SK-kan jumlah luasan, kemudian setiap tahun diupdate pengurangannya, dan telah menganggarkan. Karena pembangunan itu selain dana untuk pembangunan, otomatis Pemda harus menyediakan pendanaan operasional dan harus kuat di kelembagaan. Karena kita menata suatu kawasan yang telah tidak kumuh, jangan sampai balik. Di situ peran Pemda yang kami lihat dari Pemda Bangka ini sangat-sangat optimis, semangat dengan inovasi mereka dalam menggandeng seluruh lini dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan yang kita laksanakan bersama. Baik, Bu Miarka, kemudian bagaimana selanjutnya untuk hasil intervensi kegiatan penanganan kumuh skala kawasan di nelayan?
Untuk nelayan 1 telah kita laksanakan di tahun 2020, itu mulai dari gerbang. Kita menata yang kemarin, jangankan mobil, motor juga nggak bisa lewat. Kita pun kalau lewat harus loncat-loncat karena tidak ada akses. Sekarang sudah dibuka akses untuk jalan, untuk perekonomian. Sehingga kita selain membangun infrastruktur, mengedukasikan masyarakat, merubah perilaku masyarakat. Yang kemarin rumahnya dapur membelakangi laut, sekarang menghadap laut. Dengan tata perumahan yang sudah rapi, akses jalan sudah lebar, sehingga perekonomian mengangkat hasil laut mereka dengan mudah. Kemudian ada rasa malu untuk membuang BABS di pinggir laut. Sudah ada rasa malu karena kita telah membangun MCK. Kemudian berubahnya perilaku masyarakat malu membuang sampah sembarangan. Kita di nelayan 1 telah membangun gerbang untuk merubah wajah menjadi suatu wajah kawasan yang layak huni. Kemudian akses jalan, gazebo tempat warga berkumpul, kemudian plaza untuk masyarakat berinteraksi dan untuk olahraga. Jadi infrastruktur ini dibangun bukan hanya untuk pelayanan dasar, tapi meningkatkan kesehatan. Kemudian di sana juga ada kafetaria untuk masyarakat berjualan, interaksi ekonomi mereka, tambatan perahu untuk memudahkan perahu-perahu mereka mendarat atau merapat di pinggir pelabuhan. Kemudian di sana juga kita bekerja sama dengan Dinas Perkim dan Pertanahan membuat rumah produksi, sehingga ibu-ibu ada peningkatan skill. Dari kemarin mereka tidak terpusat untuk mengelola hasil laut, sehingga ada wadah untuk mereka berkumpul dan meningkatkan mutu kualitas produksi serta kemasan, sehingga layak untuk dipromokan lebih luas. Kemudian di sana kita membangun rumah baca. Nah, di sini kita berusaha untuk mencerdaskan masyarakat melalui membaca, sehingga yang kemarin masyarakat merasa tidak ada aturan dalam pembangunan, ternyata ada aturan di mana lahan yang boleh membangun atau legal, di mana yang tidak boleh atau ilegal. Jadi masyarakat semakin sadar gitu ya? Ya, kita harap begitu dengan infrastruktur, sehingga memudahkan teman-teman di Pemda dalam bergerak karena tugas utama dari Pemda itu adalah sebelum pelaksanaan mereka mengedukasi masyarakat dan harus menyiapkan lahan. Nah, itu yang sangat-sangat luar biasa bagi saya dan bagi tim di balai. Kerja keras teman-teman menggusur, membinakan, memotong rumah-rumah yang tidak di ranah legal, sehingga kami bisa membangun dengan serapi mungkin. Dengan luasnya lahan, otomatis banyak item yang dapat dilaksanakan. Itu. Baik, mungkin untuk merespon ya Pak, atau melanjutkan dari perbincangan ini dari Bapak Mulkan selaku Bupati Kabupaten Bangka, bagaimana Pak kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka dalam mendukung pemerintah pusat dalam penanganan kumuh di Kabupaten Bangka? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kebijakan kami selaku pemerintah daerah, bagaimana kita untuk melakukan pertama sinergitas ataupun kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui daripada balai sarana dan prasarana. Tentunya kebijakan kami ataupun dukungan kami selaku pemerintah daerah ketika ada suatu program pemerintah pusat, bahwa kita harus terutama sharing terhadap kegiatan-kegiatan itu, apa yang harus menjadi tugas ataupun tupoksi kami selaku pemerintah daerah atas dukungan ataupun supporting kepada kegiatan-kegiatan ataupun program pemerintah pusat yang harus kami lakukan. Ya, tentunya yang pertama adalah bagaimana kami untuk mengetahui secara kondisi lahan, apakah lahan itu
bisa kita kembangkan ataupun tidak bisa kembangkan. Terutama kami akan melakukan terhadap pembebasan terhadap lahan yang belum katakanlah clean and clear, itu tugas kami. Dan kedua, bagaimana juga kami untuk melakukan terutama sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakat ini kadang-kadang mereka dengan pola kebiasaan yang telah mereka lakukan ini sulit kita untuk merubah daripada mindset daripada masyarakat tersebut, sehingga kami harus sangat-sangat intens terutama untuk memberi suatu edukasi ataupun pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat kita, agar masyarakat kita untuk merubah pola ataupun konsep hidup mereka dari yang biasa yang telah mereka lakukan dengan pola-pola yang baru. Karena itu kumuh ini ataupun pemukiman kumuh ini merupakan prioritas pemerintah daerah. Karena pertama, ketika masyarakat kita di dalam kawasan kumuh, ya otomatis secara kondisi jaminan kesehatan mereka tidak akan terjamin. Apalagi katakanlah mereka membuang BAB ataupun air besar ke kali, ini kan merupakan suatu pencemaran terutama kepada masyarakat kita yang ada di seputaran tersebut. Dan juga kedukungan kami terutama kan pasti ketika kita bangun pasti butuh fasilitas-fasilitas seperti pasun, seperti air bersihnya, listriknya, dan juga daripada infrastruktur jalan, itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu Mbak. Baik Pak Mulkar, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Mungkin ada rencana ke depan dari pemerintah Kabupaten Bangka Pak ya? Iya. Nah, nanti akan kita lanjutkan perbincangan ini di segmen kedua. Baik saudara, kita akan lanjutkan perbincangan setelah yang satu ini.